Pernah nggak sih lo lagi nongkrong sama temen-temen, terus obrolan mobil muncul? Pasti ada satu topik yang nggak pernah absen, manual versus matic. Sering banget kita denger bro, mobil manual tuh tarikannya lebih nendang, lebih berasa tenaganya. Di sisi lain, temen lo yang bawa matic santai aja bilang, matic lebih nyaman, nggak capek di kemacetan. Debat ini kayaknya nggak ada habisnya, dan dua-duanya ada benernya. Tapi, perasaan kalau mobil manual itu lebih bertenaga emang kuat banget, seolah-olah ada rahasia di balik pedal kopling dan tuas persneling itu. Kenapa ya bisa begitu? Perasaan ini bukan cuma sugesti loh. Ada alasan teknis yang bikin mobil manual seringkali terasa lebih responsif. Bayangin aja lo lagi main game balap. Pasti lebih seru kalau lo bisa ganti gigi sendiri kan? Lo bisa tahan di RPM tinggi sebelum oper gigi, biar dapat akselerasi maksimal pas keluar tikungan. Nah, sensasi itulah yang ditawarkan mobil manual di dunia nyata. Lo jadi sutradaranya, bukan cuma penonton. Lo yang nentuin kapan mesin harus teriak kenceng, dan kapan harus santai. Sensasi kontrol penuh inilah yang sering diterjemahkan sebagai tenaga lebih oleh banyak orang. Terutama kita yang masih suka cari sensasi berkendara. Bukan berarti mobil matic itu payah. Sama sekali enggak. Teknologi matic sekarang udah canggih banget. Bahkan ada yang perpindahan giginya lebih cepat dari manusia. Tapi, feel-nya beda. Di mobil matic, komputer yang mikir kapan waktu terbaik buat ganti gigi, demi efisiensi atau kenyamanan. Sedangkan di mobil manual, otak lo dan kaki kiri lo yang jadi komputernya. Lo bisa memaksa mobil untuk tetap di gigi rendah, biar tenaganya keluar terus pas mau nyalip, sesuatu yang di mobil matic konvensional butuh waktu sepersekian detik untuk kick down. Perbedaan feel inilah yang jadi inti dari semua perdebatan abadi ini. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam soal teknisnya, kita harus setuju dulu soal satu hal. Rasa lebih bertenaga itu adalah kombinasi dari tenaga mesin yang tersalurkan dan sensasi kontrol yang lo dapatkan. Ini bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi soal pengalaman di balik setir. Mobil manual ngasih lo kanvas kosong, dan lo bebas melukis gaya berkendara lo sendiri. Mau irit? Bisa. Mau ngebut dan agresif? Bisa banget. Fleksibilitas inilah yang bikin banyak anak muda, termasuk gue, masih jatuh cinta sama 3 pedal dan 1 tuas persneling yang bikin kaki kiri jadi lebih berotot. Oke, sekarang kita beda sedikit dapurnya. Nggak usah pusing-pusing sama istilah teknis yang ribet, kita pakai analogi simple aja. Anggap aja mesin mobil itu kayak orang yang lagi lari di treadmill, dan transmisi itu yang ngatur seberapa cepat sabuk treadmillnya berputar. Di mobil manual, sistemnya itu sangat direct. Ada kopling yang tugasnya kayak saklar on-off, menyambungkan dan memutuskan putaran mesin ke roda secara langsung. Saat lo injek kopling dan pindahin gigi, lo secara fisik memilih rasio roda gigi yang paling pas buat kecepatan dan tenaga yang lo mau. Semuanya terhubung secara mekanis, kayak rantai sepeda yang nyambungin pedal ke roda belakang. Nah, kalau mobil matic konvensional, bukan yang canggih kayak CVT atau dual clutch ya, dia pakai sistem yang namanya torque converter. Bayangin ada 2 kipas angin yang saling berhadapan di dalam sebuah wadah berisi oli. Kipas pertama nyambung ke mesin, kipas kedua nyambung ke roda. Waktu mesin nyala, kipas pertama muter dan ngedorong oli, yang kemudian muterin kipas kedua. Jadi nggak ada koneksi fisik langsung. Tenaganya ditransfer lewat cairan. Inilah kenapa pas lo lepas rem di mobil matic, mobilnya bisa jalan pelan sendiri. Tapi, karena lewat cairan, pasti ada sedikit tenaga yang hilang di tengah jalan. Kayak lo coba ngedorong sesuatu pakai semprotan air, nggak sekuat dorongan pakai tangan langsung. Fenomena kehilangan tenaga ini disebut juga dengan power loss. Di transmisi manual, karena koneksinya sangat langsung antara mesin dan roda lewat plat kopling dan gigi, power loss-nya lebih minim. Hampir semua tenaga yang dihasilkan mesin bisa disalurkan ke roda dengan efisien. Makanya, mobil dengan mesin, bobot, dan spek yang sama persis, versi manualnya seringkali terasa lebih enteng dan spontan tarikannya. Rasanya kayak nggak ada jeda antara perintah dari kaki lo di pedal gas dan respons mobil di jalanan. Semuanya terasa instan dan terhubung. Sementara itu, di matic konvensional, torque converter tadi menciptakan sedikit slip atau slip. Ini memang didesain begitu, untuk membuat perpindahan gigi dan akselerasi jadi lebih halus dan nyaman. Tapi efek sampingnya yaitu, ada sedikit tenaga yang terbuang jadi panas di dalam oli transmisi. Jadi, walaupun mesinnya sama-sama menghasilkan 150 tenaga kuda, yang sampai ke roda mungkin cuma 125 di mobil matic,
sementara di manual bisa 135. Angka ini cuma contoh ya, tapi konsepnya seperti itu. Inilah alasan teknis utama, kenapa manual secara inheren terasa lebih nendang. Sekarang kita ngomongin soal kontrol, karena ini bagian paling serunya. Di mobil manual, lo adalah bosnya. Lo yang pegang kendali penuh atas putaran mesin atau RPM. Mau nyalip truk di depan? Gampang. Turunin aja gigi dari 5 ke 3, mesin langsung teriak di RPM tinggi, dan torsi puncak langsung tersedia buat melesat ke depan. Lo nggak perlu nunggu komputer mobil mikir, oh dia mau nyalip, oke aku turunin gigi. Lo yang ngasih perintah, dan mobil langsung nurut detik itu juga. Sensasi dapat tenaga instan sesuai kemauan kita ini, yang bikin nagih dan bikin kita merasa menyatu dengan mobil. Bandingkan dengan mobil matic. Saat lo bejek gas dalam-dalam buat nyalip, istilahnya kickdown, ada jeda sepersekian detik. Di momen itu, transmisi matic sedang memproses permintaan lo. Komputer akan membaca seberapa dalam lo injak gas, kecepatan saat ini, lalu memutuskan harus turun berapa gigi. Proses ini, meskipun cepat, tetap terasa sebagai jeda. Bagi sebagian orang, jeda ini nggak masalah, tapi bagi kita yang suka responsivitas, jeda itu bisa terasa cukup mengganggu. Rasanya kayak ada delay antara niat dan aksi, yang mengurangi sensasi berkendara yang sporty dan agresif. Kontrol ini juga berlaku buat engine brake. Pernah dengar istilah ini? Engine brake itu teknik ngerem pakai tenaga mesin. Waktu di turunan panjang, daripada injek rem terus-terusan, yang bisa bikin rem panas dan blong, di mobil manual lo bisa turunin gigi ke posisi 2 atau 3. Nanti mobil akan melambat dengan sendirinya, karena tertahan oleh putaran mesin. Ini jauh lebih aman dan efektif. Di mobil matic modern memang ada mode manual, Tiptronic atau pedal shift, tapi rasanya tetap beda. Engine brake di mobil manual asli terasa jauh lebih kuat dan natural karena hubungannya yang direct. Jadi, rasa lebih bertenaga itu bukan cuma soal akselerasi garis lurus, tapi juga soal seberapa lincah dan patuh mobil itu sama kemauan lo di berbagai situasi. Mobil manual memberikan lo kebebasan untuk mengeksploitasi seluruh rentang tenaga mesin. Lo bisa main di RPM rendah buat santai dan irit, atau bisa paksa mesin buat kerja keras di RPM tinggi buat performa maksimal. Kemampuan untuk mendikte mobil inilah yang jadi nilai jual utama transmisi manual. Lo bukan cuma nyetir, tapi lo bener-bener mengendarai mobilnya. Oke, teori cukup. Kapan sih di dunia nyata mobil manual ini benar-benar terasa keunggulannya? Contoh paling gampang, di tanjakan curam dan panjang, kayak pas lagi liburan ke puncak atau Lembang. Dengan mobil manual, lo bisa tahan di gigi 1 atau 2 dengan RPM yang pas. Tenaga mobil bakal stabil dan kuat buat nanjak tanpa ngos-ngosan. Lo bisa jaga momentum dengan sangat baik. Nggak ada cerita mobil tiba-tiba kehilangan tenaga karena transmisinya bingung mau pindah gigi atau enggak. Lo yang pegang kendali penuh, memastikan tenaga selalu terisi buat melibas tanjakan. Kondisi kedua adalah saat mau menyalip di jalan tol atau jalan antar kota. Skenarionya gini, lo lagi jalan santai di belakang bus yang jalannya lambat. Di depan ada celah buat nyalip. Dengan mobil manual, lo bisa siap-siap dari jauh. Turunin gigi dari 5 ke 4, atau bahkan 3, RPM langsung naik. Begitu ada kesempatan, lo tinggal bejek gas dan mobil langsung melesat tanpa drama. Proses menyalip jadi lebih cepat, singkat, dan pastinya lebih aman, karena lo nggak kelamaan berada di lajur kanan. Di mobil matic, lo harus injak gas dalam-dalam, nunggu transmisi kickdown, baru mobilnya jalan. Kadang momennya jadi kurang pas. Selain itu, buat yang suka sedikit nakal atau suka main-main di sirkuit atau trek hari, manual itu hukumnya wajib. Teknik-teknik kayak heel and two, ngerem sambil nurunin gigi dengan halus, cuma bisa dilakuin di mobil manual. Ini ngasih kontrol penuh saat masuk dan keluar tikungan dengan kecepatan tinggi. Buat para penggila kecepatan, transmisi manual bukan cuma soal preferensi, tapi sebuah kebutuhan untuk mendapatkan lap time terbaik dan pengalaman berkendara yang paling memuaskan. Mobil matic, secanggih apapun, seringkali terasa membatasi di lingkungan seperti ini. Kesimpulannya, meskipun teknologi matic semakin canggih dan nyaman untuk harian, transmisi manual tetap punya tempat spesial di hati para antusias. Dia menawarkan koneksi yang lebih murni antara pengemudi dan mesin. Rasa lebih bertenaga itu datang dari kombinasi power loss yang lebih minim, kontrol RPM yang absolut, dan respons yang instan. Opini pribadi gue, kalau lo cari mobil buat teman commuting di tengah macetnya Jakarta setiap hari,
Matic adalah pilihan bijak. Tapi, kalau lo melihat mobil lebih dari sekadar alat transportasi, kalau lo cari sensasi, kontrol dan senyuman setiap kali nyalip atau melibas tikungan, maka tidak ada yang bisa menggantikan nikmatnya menginjak kopling dan mengoper gigi sendiri.